Luar dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Para alim ulama yang saya muliakan, para habaib yang saya muliakan, hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, wabil khusus kepada seluruh pimpinan dan pengurus Yayasan Al-Hasani. Terlebih dahulu saya menyampaikan ucapan terima kasih. Terima kasih atas segala kegiatannya. Terima kasih atas segala aktivitasnya dalam rangka menghidupkan agama yang kita cintai di negara Kesatuan Republik Indonesia. Siapa yang akan menghidupkan Islam kalau bukan orang Islam sendiri? Juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus dan pimpinan Yayasan Al-Hasani dengan segala pengorbanannya. Selalu saya menitik beratkan pada pengorbanan, dan pengorbanan. Karena tidak ada suatu cita-cita yang akan berhasil, tidak akan ada satu kemauan yang akan berhasil tanpa adanya pengorbanan. Ini selalu saya titik beratkan kepada pengorbanan. Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri bukan hadiah dari Jepang,
Negara Kesatuan Republik Indonesia ini merdeka bukan hadiah dari Belanda. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibangun di atas aliran darah bangsa Indonesia dan juga dibangun di atas cucuran air mata seluruh rakyat Indonesia. Kita bayangkan pengorbanan bangsa Indonesia mulai tahun 1825 ketika dimulai perang Diponegoro melawan Belanda. Pangeran Diponegoro adalah alumni pondok pesantren yang berjuang melawan Belanda. Setelah itu disusul peperangan terus-menerus oleh kesultanan-kesultanan yang ada di Indonesia ini. Karena pada waktu itu rata-rata bumi Indonesia ini diperintah oleh sultan-sultan yang oleh Belanda kadang-kadang diadu domba di antara sultan dengan sultan. Berlanjutlah peperangan sampai tahun 1945, bahkan tahun 1948 ketika Belanda mau mencoba kembali ke Indonesia ini. Inilah pengorbanan bangsa Indonesia. Maka bagi pemimpin-pemimpin bangsa yang sedang memimpin bangsa ini supaya disadari bahwa negara Kesatuan Republik Indonesia dibangun di atas aliran darah, dibangun di atas cucuran air mata rakyat Indonesia. Oleh sebab itu kita merdeka dengan segala pengorbanannya. Maka hendaknya pemerintah yang ada sekarang pikirannya jangan berpikiran kayak Belanda. Kalau Belanda pikirannya sebagai penjajah, selalu Belanda pikirannya apa yang saya ambil dari bangsa Indonesia, apa yang saya ambil dari rakyat ini dengan pajak-pajak yang begitu tinggi zaman Belanda itu. Tapi mestinya yang menjadi pemimpin bangsa sekarang ini bukan apa yang saya ambil dari rakyat, tapi pemerintah hendaknya berpikir apa yang harus saya berikan kepada rakyat itu, bukan apa yang diambil dari rakyat. Ini mestinya sehingga kita menikmati kemerdekaan ini dengan perjuangan dan pengorbanan orang sebelum kita. Dan alhamdulillah, insya Allah yang paling besar pengorbanannya terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia adalah umat Islam. Itu tidak diragukan. Maka hargailah umat Islam ini yang terbanyak sahamnya dalam kemerdekaan ini. Kalau saudara ingin tahu, pemerintah ingin tahu siapa yang paling besar jasanya dalam NKRI ini, sering saya katakan dan saya ulang-ulang, persilakan pemerintah adakan sensus kuburan. Tapi yang saya maksud kuburan Taman Pahlawan. Alhamdulillah di Indonesia ini setiap kota kabupaten mesti mempunyai Taman Pahlawan. Di Bogor Taman Pahlawan, di Sukabumi Taman Pahlawan, di Cianjur Taman Pahlawan, sampai ke Jawa Tengah Tegal Pekalongan Taman Pahlawan, sampai Jawa Timur Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, di seluruh Pulau Madura 4 kabupaten ada Taman Pahlawan. Persilakan pemerintah adakan sensus Taman Pahlawan. Yang ada di Taman Pahlawan itu siapa? Tolong pemerintah tanyakan itu, yang ada di Taman Pahlawan itu siapa? Namanya siapa, agamanya apa, nama siapa, agama apa, nama siapa, agama apa? Saya yakin 99,9% darahnya umat Islam untuk NKRI ini. Ini supaya disadari. Dan yang menggerakkan umat Islam adalah para ulama. Tidak usah curiga kepada para ulama. Ulama lah yang mendirikan NKRI ini. Kesetiaannya sudah cukup jelas.
Ini pengorbanan. Maka saya akan cerita tentang pengorbanan. Agama Islam turun kepada Rasulullah SAW. Agama Islam tidak langsung jaya, agama Islam tidak langsung tersebar. Jayanya Islam dan tersebarnya Islam karena diperjuangkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan para sahabat-sahabatnya yang mereka siap berkorban, bukan hanya berkorban harta, juga berkorban jiwa untuk menghidupkan Islam ini. Ini sejarah yang tidak bisa kita lupakan. Sehingga para sahabat-sahabat Rasulullah, kalau mereka meninggal di atas tempat tidur, dia komplain sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, mengapa saya mati di atas tempat tidur? Mengapa saya tidak mati di perang Badar? Mengapa saya tidak mati di perang Uhud? Mengapa saya tidak mati di perang Khandaq? Mengapa saya tidak mati dalam peperangan-peperangan termasuk perang Tabuk? Mengapa saya mati di atas tempat tidur, ya Rasulullah? Saya mengembuskan nafas cuma-cuma." Itu kemauan para sahabat. Sehingga kalau dia pamit mau perang bersama Rasulullah itu pamit mati, bukan pamit untuk kembali. Mereka lebih senang tidak kembali ke rumahnya sebagai pahlawan, sebagai syuhada. Inilah pemikiran pada zaman Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya. Cinta berkorban. Dalam Al-Quran dianjurkan berkorban ini, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berjuanglah kau di jalan Allah dengan hartamu. Kalau dengan harta tidak cukup, baru dengan jiwamu. Ini perjuangan. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Oleh sebab umat Islam, saya serukan sekarang pada saudara-saudara yang ada di depan saya ini supaya mempunyai jiwa berkorban. Sisihkan sebagian hartanya untuk Islam. Semua yang ada di depan saya ini, Bapak dan Ibu, saya mengharapkan saya wajib membiayai Islam. Kalau Islam ingin jaya, Islam ingin hidup, umat Islam siap untuk membiayai Islam. Sisihkan sebagian hartanya untuk Islam. Ya, ini yang saya harapkan, pengorbanan. Alhamdulillah kita hidup negara Republik Indonesia, tidak hidup di Palestina, tidak hidup di Gaza. Kita tidak perlu berkorban jiwa, cukup kita berkorban harta. Oleh sebab itu saya mengharapkan setiap umat Islam sisihkan sebagian kecil daripada hartanya untuk membiayai Islam. Kalau kita sadar kepada para perokok-perokok ini, ya, yang merokok ini khususnya saya peringatkan, muliakan apa yang dimuliakan oleh Allah. Kalau ingin menjadi orang yang mulia, hormatilah apa yang dihormati oleh Allah. Kalau ingin menjadi orang yang terhormat, di antaranya hari Jumat. Hari Jumat Allah memuliakan dan menghargai. Inna yaumal jum'ati sayyidul ayyam. Dibacakan setiap hari Jumat bahwa hari Jumat itu hari yang dimuliakan oleh Allah. Kepada perokok-perokok saya anjurkan, tolong hormati hari Jumat. Begitu pagi Jumat, niat berhenti merokok 1 hari. Nanti Sabtu merokok lagi, Minggu merokok lagi, Senin merokok lagi, Selasa merokok lagi, Rabu merokok lagi, Kamis merokok lagi, Jumat berhenti merokok. 1 hari uang rokoknya bawa ke masjid. Kalau saudara masuk kantor masjid 2.000, maaf orang codet, kau jangan merasa beramal, kau sedang menghina agamamu sendiri.
kau tidak memuliakan agamanya, masa mau masuk surga 2.000 rupiah? Alangkah murahnya surga itu. 2.000 rupiah dikasih anaknya saja. Saya kira ditolak oleh anaknya. Nggak ada anak yang menerima 2.000 pagi ke sekolahnya. Maka kalau Anda masukkan ke nomor mesin 2.000, itu Anda sedang menghina agamanya, tidak menghormati agamanya. Berhenti merokok, uang rokoknya bawa ke masjid. Berapa uang rokok? Paling murah 20.000 sampai 30.000. Kalau kau masuk masjid, masukkan teromol 20.000, masjid akan jaya. Ibu-ibu, bu, makanya merokok dipanggil ganja. Bu, ibu-ibu kalau belanja tiap hari ada sisanya, masukkan teromol, masukkan kotak. Hari Jumat buka. Kalau tiap hari 5.000 yang dimasukkan kotak, maka ibu punya duit 35.000. 35.000 ambil 10.000, titipkan sama suaminya, Pak tolong ini masukkan ke teromol masjid 10.000. Yang 10.000 untuk pengajian majelis taklim, yang 10.000 lagi untuk majelis zikir. Majelis zikir hidup, majelis taklim hidup, masjid hidup, kasihkan sama yayasan 10.000. Yayasan hidup. Ini kalau mau berkorban. Orang-orang sebelum kita sudah berkorban. Alhamdulillah kita tidak jadi korban. Maka kita sangat dituntut untuk berkorban. Untuk siapa kita berkorban? Bukan untuk kita. Kita berkorban untuk anak kita, untuk cucu kita, untuk anak cucu kita. Ketika ibu sholat subuh tadi pagi, ibu baca kunut, Allahumma hdini fiman hadait, wa afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait, wa barik lana fima a'tait. Pernahkah ibu terpikir, apakah anak saya nanti masih baca kunut seperti saya? Apakah cucu saya nanti masih baca kunut seperti saya? Apakah anak cucu saya masih baca kunut seperti saya? Ini yang harus dipikirkan oleh ibu. Ketika bapak-bapak sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la. Pernahkah bapak terpikir, apakah anak saya nanti sujud seperti saya? Apakah cucu saya sujud seperti saya? Itu yang perlu dipikirkan sekarang. Oleh sebab itu diperlukan pengorbanan, sehingga pemimpin-pemimpin Islam tidak usah bawa proposal kemana-mana. Islam bisa hidup kalau orang Islam itu mau membiayai, tidak perlu minta-minta. Pemimpin-pemimpin Islam jangan jadi pengemis. Kalau kau jadi pengemis, kamu akan diatur oleh yang punya duit, sehingga kau menjadi boneka pemimpin Islam, bukan pemimpin Islam yang sebenarnya, tapi boneka. Mengapa boneka? Karena diatur oleh orang-orang yang berduit di luar Islam. Ini yang sangat berbahaya di Indonesia di masa yang akan datang. Kita punya tokoh-tokoh boneka, kita punya pemimpin-pemimpin boneka, karena nggak punya duit. Lalu mereka cari duit. Kemana cari duitnya? Ya kemana-mana, asal yang punya duit. Hanya diatur oleh orang yang berduit, bukan diatur oleh Quran. Pemimpin-pemimpin kita kadang-kadang tidak diatur oleh Quran, tidak diatur sunnah Nabi, tapi diatur oleh orang-orang kaya yang berduit. Syukur kalau mereka beriman. Maka sekarang saya minta kesadarannya, dan tidak usah ke kampung lain, kampung kita aja sendiri. Kita berkorban, masuk masjid hari Jumat, tidak ada lagi 2.000-an, tidak lagi 1.000-an. Itu penghinaan, bukan beramal, omong kosong. Masa 2.000 beramal? Pakai opak dong.
Apa? Betul apa tidak pidato saya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Saya terjemahkan dengan terjemahan yang kasar, Habib, ya, tidak dengan yang halus, karena yang depan saya ini semua makhluk kasar. Betul atau tidak? Dan Syukuran Makmun pun termasuk makhluk kasar, bukan jin dari Sungai Ciliwung. Sama-sama kasarnya. Saya terjemah secara al-kayyisu, orang yang berotak. Punya otak enggak, saudara? Punya otak enggak? Rasulullah bersabda, orang yang berotak, orang yang menggadai dirinya kepada Allah dan berbuat nanti untuk setelah mati. Jangan berbuat hanya untuk hidup di dunia, berbuatlah juga untuk nanti mati. Itu orang yang pakai otak. Karena apa? Mati itu pasti. Saudara kaya apapun saja kayanya, paling 70 tahun, 80 tahun, 100 tahun, tidak lebih dari itu. Hanya kekayaannya 1 rupiah pun tidak ikut ke kuburan. Maka orang yang berotak, kata Rasulullah, orang yang berbuat nanti untuk setelah mati, itu orang yang ada otaknya. Pasar ya, tapi mantap. Jangan lihat kasarnya, lihat mantapnya gitu. Betul atau tidak? Jika orang yang berotak berbuat itu sudah mati, karena mati sudah pasti. Bu. Apalagi ibu yang umurnya sudah 55 tahun, sudah 60 tahun, Bu. Insya Allah biar pakai gelang emas gak nambah cantik, Bu, sudah tua. Tidak. Mudah-mudahan sama-sama panjang umur. Lalu ibu umur 55, umur 60 meninggal dunia. Suaminya masih umur 60 tahun, kawin lagi apa tidak? Kawin lagi apa tidak? Benar kan, Bu? Begitu suaminya kawin lagi, dibuka lemarinya, dikeluarkan kalung ibu, dipakaikan sama istri mudanya, diambil gelangnya, dipakai sama istri mudanya. Insya Allah ibu di dalam kuburan menggigit jari 5-5-nya, digigit semua. Betul atau tidak, Bu? Ya Allah, itu kalung saya, itu gelang saya, coba kasihkan sama yayasan hasanah, coba kasihkan sama masjid, coba kasihkan majelis taklim, kasihkan majelis zikir. Ibu di kuburan yang gelap itu akan tersenyum dengan amal solehnya. Itulah perempuan yang berotak. Kalau hanya berbuat dengan dunia, apa dunia ini? Kayak saya ini, kelihatannya saya masih muda apa enggak, Bu? Jangan macam-macam jawabannya itu. Yang bilang masih muda itu jelas naksir saya. Itu namanya perempuan mata keranjang. Iya. Umur saya ini, Bu, sudah 87 tahun. Sudah nggak ada di Jakarta, kawan saya itu nggak ada. 87 tahun apa artinya? Kalau sudah dilewati 87 tahun, nanti pasti ke kuburan. Nah, disinilah saya minta supaya ibu sisihkan hartanya untuk Islam, bapak sisihkan hartanya untuk Islam. Nggak usah banyak-banyak, Bu. Seminggu 10.000 daripada penghasilannya. Bapak-bapak seminggu 10.000 untuk masjid. Jangan ada lagi masjid yang isinya 2.000 apalagi 1.000, itu penghinaan. Mari kita betul-betul membiayai Islam supaya Islam tidak diatur oleh orang-orang kaya yang tidak Islam. Banyak sekarang pemimpin-pemimpin boneka, pemimpin Islam
tapi otaknya tidak diatur oleh Quran, otaknya tidak diatur oleh hadis Rasulullah, otaknya diatur oleh orang-orang kaya yang berduit, sehingga tunduk sama orang kaya yang berduit. Mengapa? Karena umat Islam tidak membiayai Islam. Insya Allah kalau umat Islam sadar, ya mulai dari desa condet lah, paling gampang, nggak usah jauh-jauh se Indonesia. Nanti tiap desa hidup kayak di Bali Kambang ini. Insya Allah Islam maju, majelis taklimnya maju, majelis zikirnya maju, masjidnya maju, tanpa proposal, tanpa ngemis-ngemis sama orang lain. Saya ini pidato begini, Bu, ingat sama zaman jahiliyah. Ya, zaman jahiliyah itu ada peribahasa jawwe kalbakah iyad bakah. Sederhana, jawwe kalbakah, laparkan anjingmu kalau ingin anjing itu nurut. Ya, kalau anjing kenyang kagak nurut. Anjingnya kenyang, sudah makan roti, duduk aja anjing. Tapi kalau anjing lapar, pasti taat sama yang punya roti. Maka ulama-ulama Indonesia ini jangan menjadi anjing lapar. Kalau kau jadi kiai anjing lapar, kamu akan diatur oleh orang-orang yang punya roti. Paham? Paham? Ini saya jelas. Oleh sebab itu saya mukadimai dengan pengorbanan. Ini belum pidato saya, baru mukadimah. Di mukadimah dengan pengorbanan. Rasulullah pun berkorban. Bagaimana perjalanan perjuangan Rasulullah? Mari kita telusuri. Begitu Islam diturunkan, Rasulullah itu, Bu, berdakwah dari pintu ke pintu, Bu. Tidak terang-terangan kayak Supermakun begini, karena diancam oleh orang kafir Quraisy, diancam dengan pembunuhan, diancam dengan kekejaman. Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu, dia diikat tangannya, Bu, diseret di padang pasir, perutnya dikasih batu, dibawa terik matahari, tetapi kekejaman tidak menggoyangkan imannya Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal ditarik di tengah-tengah padang pasir, dibawa terik matahari, dengan batu diletakkan di perutnya, diseret, tapi Sayyidina Bilal tidak goyang imannya. Dia teriak, ahad, 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 Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Esa. Berapa banyaknya sahabat yang dibunuh, berapa banyaknya yang disiksa. Itulah yang dihadapi Rasulullah ketika itu. Kekejaman, kekerasan. Tapi ternyata kekejaman dan kekerasan tidak mampu untuk memadamkan api Islam. Justru api Islam semakin membesar, menerangi kegelapan-kegelapan kota Mekah. Karena dengan kekejaman, dengan kekerasan, dengan intimidasi, tidak mampu untuk memadamkan Islam. Orang kafir Quraisy merubah lagi politiknya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kenyang dengan politik, baik politik kekerasan. Kemudian orang kafir Quraisy merubah politiknya dengan politik embargo ekonomi. Ditempelkan di Ka'bah itu pengumuman seluruh bangsa Arab tidak boleh mengadakan hubungan dagang dengan umat Islam, khususnya di bidang pangan, agar Rasulullah dan sahabat-sahabatnya mati kelaparan. Ini embargo ekonomi, dibekot ekonominya. Orang Arab tidak boleh mengadakan hubungan dagang dengan umat Islam, khususnya di bidang pangan. Maka kalau Libya pernah diembargo oleh Amerika Serikat, Irak pernah diembargo oleh Amerika Serikat, saya katakan, hai bangsa Tunisia, hai bangsa Irak, bukan kalian yang pertama kali merasakan embargo ekonomi. Nabimu 1400 tahun yang lalu pernah diembargo ekonominya oleh bangsa Arab.
Tapi embargo ekonomi tidak mampu untuk memadamkan api Islam. Justru api Islam semakin membesar untuk menerangi kegelapan-kegelapan kota Mekah. Karena dengan embargo ekonomi tidak berhasil, bangsa Arab merubah lagi politiknya. Maka Rasulullah SAW kenyang menghadapi bermacam-macam politik, sehingga Rasul termasuk jagoan politik ketika memimpin kota Madinah, karena dia kenyang dengan politik-politik yang dia hadapi. Karena embargo ekonomi tidak mampu memadamkan Islam, lalu Abu Jahal mengadakan politik damai. Bagaimana politik damainya? Abu Thalib didatangi, hai Abu Thalib, engkau kan pamannya Muhammad, Muhammad itu kan ponakanmu. Coba tanya Abu Thalib, ponakannya itu maunya apa? Kalau dia ingin jadi raja, kami penduduk Mekah siap untuk mengangkat Muhammad jadi raja, dengan syarat berhenti menyebarkan agamanya, berhenti jadi nabi. Ditawarkan apa? Tahta. Abu Thalib tanya sama ponakanmu maunya apa? Kalau ponakanmu maunya ingin jadi orang kaya, kami penduduk Mekah siap untuk menyerahkan kekayaan kami kepada Muhammad, sehingga Muhammad akan menjadi orang yang terkaya di kota Mekah ini, dengan syarat berhenti jadi nabi, berhenti menyebarkan agamanya. Abu Thalib, coba tanya sama ponakanmu maunya apa? Kalau dia ingin kawin dengan gadis-gadis yang ada di kota Mekah ini, saya kumpulkan semua perawan-perawan di kota Mekah ini, persilakan ponakanmu kawin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Tapi dengan syarat berhentilah menyebarkan agamanya. Ini politik kuno, bukan politik zaman sekarang. Nah, sekarang juga banyak. Kalau kiai ingin mulutnya ditutup, kasih duit 1 miliar, tutup mulutnya kiai. Kalau perlu 100 miliar, tutup mulutnya seorang kiai. Ini bukan politik baru, politik kuno 1400 tahun yang lalu. Ditawarkan harta, ditawarkan wanita. Jadi kalau ingin kiai berhenti jadi kiai itu sebenarnya mudah. Kasih jabatan, kiai jabatan yang sibuk, kasih pangkat yang sibuk. Misalnya contohnya yang jelas, angkat Supratmakmur jadi menteri luar negeri. Kalau menteri dalam negeri berbahaya. Jadikan Supratmakmur menteri luar negeri. Ada 300 negara di permukaan bumi ini. Kalau setiap hari keliling dunia, sudah berhenti saya jadi kiai. Diundang oleh Yayasan Al-Sani, oleh Pak Kiai ada di London, diundang lagi ada di Amerika, diundang lagi ada di Jerman, diundang lagi ada di Jepang. Otomatis orang berhenti jadi kiai. Kasih jabatan yang sibuk. Tapi kalau dikasih jabatan menteri dalam negeri, oh bisa, ya bisa juga hancur, tapi bisa juga Islam tambah hidup. Umpama saja, saya jadi menteri dalam negeri, saya perintahkan kepada semua bupati, semua gubernur se-Indonesia, malam Jumat wajib yasinan seluruhnya, yang tidak saya pecat. Bahaya itu. Atau saya jadi gubernur, bisa bahaya. Saya perintahkan semua bupati, semua camat se-Indonesia, se-provinsi saya wajib malam Jumat yasinan, tidak saya pecat. Saya jadi bupati, bahaya. Saya perintahkan semua camat, semua desa, kelurahan se-Indonesia wajib yasinan tiap malam Jumat. Kalau tidak, saya pecat.
bisa berbahaya. Tapi kalau dikasih jabatan yang sibuk kayak menteri luar negeri, otomatis Subran Makmur berhenti jadi kiai. Jadi gampang kalau ingin jadi berhenti jadi kiai, kasih kedudukan, kasih jabatan yang sibuk, sehingga tidak sempat ngaji, tidak sempat baca kitab. Ini penawaran begini bukan politik baru, politik lama. Ditawarkan tahta kedudukan, ditawarkan wanita, ditawarkan yang paling berbahaya lagi kalau wanita, Bu, diundang kiai ke Jepang atau diundang ke Amerika. Di Amerika kasih hotel bintang 5, kasih perempuan, kasih CCTV. Pulang ke Indonesia tutup mulut kiai. Kalau kau bicara keras, ini film saya akan putar se-Indonesia. Bagaimana kau dalam kamar dengan seorang gadis di Amerika? Kira-kira kiainya gimana kira-kira? Hah? Takut disiapkan se-Indonesia. Jadi kadang-kadang penipuan begini bisa terjadi. Dan ini bukan politik baru, politik 1400 tahun yang lalu. Maka hati-hati kiai kalau diundang ke luar negeri, nanti di sana disiapkan perempuan tidur di hotel. Kira-kira gimana, Habib? Hah? Sudah ada di hotel, wanitanya cantik, CCTV dipasang, sehingga apa yang dikerjakan dalam kamar itu sudah direkam. Begitu kiainya pulang ke Indonesia, awas kiai, ini film. Kalau masih kritik pemerintah, saya viralkan ini semua se-Indonesia, hancur nama kiai. Nah, ini politik, hati-hati. Saya ngaji sama politik zaman Rasulullah, ini jelas jahatnya politik itu. Sebenarnya politik itu tidak jahat, yang jahat itu bukan politik, pelaku politik. Betul kan? Betul. Kalau politik tidak jahat, malah politik itu bagus, karena ilmu politik itu ilmu yang mempelajari bagaimana cara mengatur suatu negara. Jadi ilmu yang mempelajari cara mengatur negara itu namanya ilmu politik. Politik bagus, yang jahat bukan politik, pelaku politik. Siapa pelaku politik? Pelaku politik mulai daripada wali kota, mulai dari bupati, gubernur, menteri, anggota DPR, pejabat-pejabat pemerintah. Ini pelaku politik, bukan politik yang jahat. Yang jahat itu pelaku politik. Yang korupsi itu bupati, yang korupsi itu gubernur, yang korupsi anggota DPR. Nah, maka sekarang ini kita ini masih diperintah sebagian besar pemimpin kita perampok. Kurang kasar. Pemimpin kita ini sebagian pemimpin yang baik banyak, tapi yang jahat juga banyak. Berapa banyaknya bupati yang masuk penjara? Bupati Maleng. Berapa banyaknya gubernur yang masuk penjara? Gubernur Maleng. Berapa banyaknya menteri yang masuk penjara? Menteri Maleng. Ini yang bikin rakyat sengsara, karena duit kita dirampok. Ini saudara-saudara. Nah, maka bukan politik yang jahat, pelaku politik. Saya tanya sama orang condet, Islam baik atau tidak? Baik. Di condet ada nggak orang condet yang nyolong sepeda motor? Yang bilang banyak, ada. Banyak itu sentimen itu. Ada. Apakah Islam itu jahat? Tidak. Yang jahat siapa? Orang Islamnya itu, karena melanggar agamanya. Itu dibedakan antara politik dan pelaku politik. Yang jahat bukan politik, yang jahat pelaku politik. Nah, ini politik yang dialami Rasulullah. Mulai kekerasan,
embargo ekonomi, ditawarin tahta, tawarin harta, tawarin wanita, semuanya ditolak oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sudah kehabisan jalan, akhirnya Abu Jahal, Abu Lahab mengadakan rapat pemimpin-pemimpin Quraisy. Dalam tafsir Tabari, rapat itu dihadiri oleh iblis yang berupa manusia, ikut hadir dalam rapat ini. Ditanya oleh orang Mekah, siapa Anda? Saya mendengar karena Anda mau rapat, saya hadir untuk menyumbang pikiran. Dimuraikan oleh Abu Jahal segala cara, mulai kekerasan, embargo ekonomi, ditawarin harta, ditawarin tahta, ditawarin wanita, semuanya ditolak. Baiknya Rasulullah itu, Muhammad itu sebaiknya ditangkap saja, masukkan penjara. Karena kalau Muhammad masuk desa, keluar desa, masuk kampung, keluar kampung, lidahnya manis, mudah diterima oleh masyarakat. Oleh sebab itu masukkan penjara Muhammad ini supaya tidak keluar masuk desa, kunci dari luar. Iblis berkata, tidak ada gunanya engkau menangkap Muhammad. Mengapa? Karena Muhammad itu bangsa Quraisy, bangsa yang terhormat dan bangsa yang dihormati di negeri Arab ini. Tentu nanti familinya akan membela, akan mengeluarkan Muhammad dari penjara untuk menjaga nama baik dari bangsa Quraisy. Tidak mungkin bangsa Quraisy membiarkan anak buahnya, anggotanya itu di penjara. Itu satu penghinaan. Oleh bangsa Quraisy nanti akan dibela, Muhammad akan dikeluarkan dari penjara. Sia-sia kau memasukkan Muhammad keluar penjara. Jadi yang namanya kriminalisasi, Kiai, bukan barang baru. Kalau ada kiai ditangkap tanpa salah, itu bukan barang baru, bukan politik baru. Kalau ada Habib ditangkap, dimasukkan penjara tanpa ada kesalahan, itu bukan politik baru. Itu politik lama, sejak zaman Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dikriminalisasi. Dia dituduh mau berzina dengan istrinya Fir'aun, padahal istrinya Fir'aun yang mau. Akhirnya dimasukkan penjara. Jadi yang namanya kriminalisasi itu bukan politik baru, politik kuno. Sudah politik ribuan tahun yang lalu. Nabi Isa alaihissalam termasuk dikriminalisasi. Dituduh Nabi Isa akan merusak agamanya Nabi Musa, dituduh akan merusak Baitul Maqdis. Dengan dua tuduhan ini, maka Yesus Kristus oleh Raja Yahudi dijatuhi hukuman mati di tiang salib. Itu termasuk kriminalisasi. Nabi Muhammad dikriminalisasi. Dia nggak mau merusak agama sebelumnya, maka mau ditangkap, mau dipenjara. Cuman kata iblis, cuma-cuma engkau menangkap Muhammad ini, nanti pasti oleh sukunya, suku Quraisy akan dibela demi kehormatan suku Quraisy. Nah, karena dimasukkan penjara tidak ada gunanya, Abu Jahal usul, kalau begitu Muhammad ini diusir saja ke luar negeri supaya tidak ada di negeri Mekah, usir keluar. Iblis berkata, usulmu berbahaya. Sebab apa? Kalau Muhammad diusir ke luar negeri, nanti di luar negeri dia banyak pengikutnya, pasti negara kami akan diserang dari luar negeri. Bahaya ini. Di penjara tidak ada gunanya, diusir ke luar negeri berbahaya. Apa akhirnya? Diputuskan, kalau begini caranya, sudah tidak ada cara untuk Muhammad ini. Sekarang diputuskan bunuh saja Muhammad ini. Iblis berkata, ini pendapat yang benar. Embargo itu gagal, dengan kekejaman, kekerasan gagal. Embargo ekonomi gagal, dengan cara damai ditawarkan harta, tahta, wanita gagal.
di penjara tidak ada gunanya, diusir keluar negeri malah berbahaya, bunuh saja Muhammad. Iblis berkata, ini keputusan yang benar. Nah, ini saya ceritakan pahitnya Nabi Muhammad jadi nabi. Yang lain bercerita manisnya Nabi Muhammad jadi nabi. Saya cerita pahitnya Nabi Muhammad jadi nabi. Manisnya tidak usah saya ceritakan. Yang saya ceritakan pahitnya. Pahitnya Nabi Muhammad jadi nabi. Ini yang saya uraikan malam ini. Mengapa saya uraskan pahitnya Nabi Muhammad jadi nabi? Bagaimana pahitnya Nabi Muhammad jadi Rasul? Supaya kita tambah cinta sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu penderitaan Nabi kita pada waktu itu, sehingga kita tambah cinta. Akhirnya rumahnya Rasulullah dikepung malam ini oleh jagoan-jagoan padang pasir ini dengan pedang terhunus. Perintahnya Abu Jahal, Muhammad keluar dari rumah, langsung potong lehernya. Jangan dikasih kesempatan Muhammad berbicara. Lidahnya manis, mudah diterima. Jangan dikasih kesempatan bicara, Muhammad keluar, potong lehernya. Subhanallah, subhanallah. Rasulullah ada dalam rumah dengan keadaan yang mencekam, malam yang gelap gulita, tidak ada setitik api yang menyala. Di tengah-tengah itulah Rasulullah dikepung dengan pedang terhunus. Inilah penderitaan nabimu berkorban. Di tengah malam yang gelap itu, malaikat Jibril turun. Ya Rasulullah, Allah perintahkan kepadamu malam ini kau tinggalkan kota Mekah ini supaya tidak terjadi penumpahan darah. Karena kalau kau tidak hijrah malam ini, besok pagi akan terjadi penumpahan darah. Nah, akhirnya Rasulullah dengan isyarat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil pasir, baca surat Al-Ikhlas, baca surat Al-Maudatain, baca ayat kursi, baca sebagian surat Yasin. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa awsaynahum fahum la yubsirun. Ditabur, mereka tertidur dalam keadaan pedang terhunus. Rasulullah melangkah di celah-celah mereka itu dengan keadaan mencekam. Seandainya malam itu ada yang bangun satu orang saja, pasti leher Rasulullah dipenggal. Alhamdulillah tidak ada yang terbangun. Datang ke rumahnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq tengah malam yang mencekam itu. Sayyidina Abu Bakar tentu heran, ada apa Rasulullah? Malam ini Abu Bakar, Allah perintahkan saya dan kau untuk meninggalkan kota Mekah ini. Tengah malam yang mencekam dengan ancaman pembunuhan, disuruh meninggalkan kota Mekah yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Bagaimana tidak? Kota Mekah tempat kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tumpah darahnya, disuruh tinggalkan. Ini pengorbanan lagi. Abu Bakar tidak menolak. Kalau ini sudah perintah Allah, ya Rasulullah, mari. Disinilah Sayyidina Abu Bakar membuktikan semua hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min malihi wa waladihi wa walidihi wa nasi ajmain. Tidak sempurna iman seseorang itu sehingga aku, kata Rasulullah, lebih dicintai olehnya daripada hartanya, daripada anaknya, daripada bapaknya, dari seluruh manusia yang ada. Subhanallah. Ini dibuktikan oleh Abu Bakar. Saya tidak melarang ibu mencintai suaminya, saya tidak melarang bapak mencintai istrinya, saya tidak melarang bapak dan ibu mencintai anaknya, saya pun tidak melarang bapak dan ibu mencintai hartanya. Yang diminta oleh hadis, kecintaan kepada Rasulullah di atas segala kecintaan yang ada. Nah, ini dibuktikan oleh Abu Bakar. Abu Bakar tidak pikirkan hartanya, tidak pikirkan keluarganya, tidak pikirkan rumahnya,
Langsung malam itu yang gelap itu mereka berdua keluar dari kota Mekah. Bu, cinta nggak sama suaminya? Yang tidak menjawab saya doakan, Bu, mudah-mudahan suaminya kawin lagi. Yang tadi nggak berlaku, Bu. Saya ulang sekali lagi, kalau sekarang tidak menjawab, ya Allah, yang tidak menjawab cinta sama suaminya, saya doakan mudah-mudahan suaminya kawin lagi. Bu, cinta nggak sama suaminya? Maaf Pak, jangan kawin lagi Pak. Itu ibu-ibu masih mencintai Bapak, jangan kawin lagi Pak. Jangan nyakitin istrinya Pak, walaupun diperbolehkan oleh Allah. Nah, bapak-bapak cinta nggak sama istrinya? Ini rahasia, Bu. Yang tidak menjawab itu, Bu, berarti di luar rumah sudah punya cadangan dia. Udah, saya nggak ngurus itu. Saya tidak melarang bapak mencintai istrinya, saya tidak melarang ibu cinta suami, saya tidak melarang bapak dan ibu cinta anak, cinta harta. Tapi yang diminta oleh hadis Rasulullah, kecintaan kepada Rasulullah di atas segala kecintaan yang ada, dengan tidak mengurangi kecintaan mereka masing-masing. Nah, sampai di Jabal Tur, Rasul ngajak Abu Bakar, mari kita istirahat di gua ini. Insya Allah yang umroh dan yang haji sudah tahu gua Tur ini di kakinya Jabal Tur. Istirahat di situ berdua. Pagi Abu Jahal datang, langsung yang ditanya, mana kepalanya Muhammad? Langsung kepala yang ditanya. Mereka menjawab, Muhammad belum keluar. Tidak mungkin, Muhammad sebelum subuh mesti keluar ke masjid. Didobrak pintunya, gak ada orang kecuali Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ditanya kepada Sayyidina Ali, kemana? Saya tidak tahu, saya tidur, saya tidak tahu keluarnya Muhammad. Nah, akhirnya Abu Jahal mengadakan sayembara, barang siapa yang menemukan Muhammad hidup atau mati, 300 unta. Bayangkan 300 unta itu kalau di Depok, kalau di Condet sama dengan 900 kerbau. Satu unta harganya 3 kerbau. Subhanallah. Mereka berpacu mencari semuanya, karena di Mekah penduduk tidak banyak, Bu, padang pasir, ada kaki 4. Oh, ini mesti Rasulullah, mesti dengan Abu Bakar. Telusuri terus. Tapi dalam Al-Quran disebutkan wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka mengatakan tipu muslihat, Allah yang menjawab tipuan mereka. Allah perintahkan lapah-lapah bikin sarang, tertutup gua itu rapi. Allah perintahkan merpati bertelur rendah. Begitu pagi dia menyusuri sampai mendekati Gua Tur, semuanya berteriak, tidak ada orang, tidak ada orang, tidak ada orang. Itu laba-laba, sarangnya tidak robek. Kalau ada orang mesti robek. Mereka tertipu. Itu merpati telur, tidak mungkin ada orang merpati bertelur rendah seperti itu. Akhirnya mereka balik. Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ya Rasulullah, seandainya mereka terus melihat ke bawah, pasti mereka melihat kita berdua. Nah, satu-satunya sahabat yang disebut di dalam Al-Quran hanya satu, Abu Bakar Siddiq. Umar tidak disebut, Utsman tidak disebut, Ali tidak disebut dalam Al-Quran. Hanya Abu Bakar yang disebut oleh Allah. Idhuma fil ghar idh qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Tatkala mereka berada dalam gua berdua, Rasul berkata pada sahabatnya Abu Bakar, kau tidak usah sedih, Allah yang bersama kami. Setelah 3 hari mereka sudah redup yang mencari,
baru Rasulullah dengan mereka dengan Abu Bakar keluar dari Gua menuju ke Madinah, dan tidak berjalan di jalan yang biasa. Dia, kata orang Betawi, berjalan di jalan tikus, naik gunung turun gunung, naik gunung turun gunung. Kalau dia lewat di jalan yang biasa pasti ketangkap. Nah, kita membayangkan bagaimana gunung di Mekah Madinah itu, gunung yang tidak ada pohonnya, hanya pasir dengan batu, itu yang dilewati Rasulullah 436 km. Itu penderitaan nabimu ketika hijrah. Maka kita pada para ulama, para mubaligh, usikum wa iyaya binafsi bitaqwallah. Kita bertakwa sudah enak. Kenikmatan yang kita peroleh di atas penderitaan nabimu 1400 tahun yang lalu. Ini yang harus disadari oleh para kiai, disadari oleh para mubaligh yang penceramah-penceramah ini. Selama Anda sekarang enaknya Anda itu di atas penderitaan nabimu 1400 tahun yang lalu. Nabimu menderita dengan segala pengorbanannya. Saya diundang kemanapun saja, subhanallah, alhamdulillah. Pergi ke Kuala Lumpur, di Kuala Lumpur dikasih hotel, dikasih makan. Pergi ke Johor, pergi ke negara-negara yang ada di Malaysia, pergi ke Brunei, pasti disiapkan mobil, disiapkan hotel, kasih makan yang enak. Datang ke Condet, alhamdulillah, di rumah Pak Haji Barawi tadi disediakan makanan dengan segala macam ikan-ikan, berapa macam ikan tadi, berapa macam buah-buahan. Subhanallah, nabimu berdakwah ke Taif bukan disuguhi dengan pisang, tapi disuguhi dengan batu dilempar, sehingga Rasulullah luka. Mereka Jibril turun, ya Rasulullah, angkat tanganmu, minta sama Allah supaya penduduk Taif itu dijepit oleh gunung-gunung yang ada ini. Kami para malaikat siap untuk menggerakkan gunung-gunung ini. Apa jawab Rasulullah? Hai Jibril, bukan itu yang saya minta. Saya diutus pada mereka. Kalau mereka mati semua, kepada siapa saya diutus? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah pada penduduk Taif ini. Mereka menyakiti saya karena dia tidak mendapat taufik. Berikanlah ya Allah taufik dan hidayahmu. Orang yang jahat didoain baik oleh Rasulullah. Mana ada orang berbuat jahat didoain yang baik kecuali Rasulullah SAW. Oleh sebab itu Allah menyatakan, innaka ala khuluqin adzim. Engkau Muhammad betul-betul berakhlak yang baik. Orang jahat didoain mudah-mudahan dapat taufik dan hidayah. Kalau orang condet saya kira tidak begitu. Ya, kalau orang condet, ada orang berbuat jahat kepada saudara, doanya apa? Ya Allah, mudah-mudahan disambil beledek. Orang didoakan sambil beledek. Kalau dia mati apa untungmu? Nah, Rasulullah tidak. Ingat keagungan Rasulullah SAW. Sampai di Madinah, Rasulullah baru leluasa. Dengan berjalannya waktu, akhirnya Rasul mendirikan negara Madinah di bawah pimpinan Rasulullah SAW dengan hukum Al-Quran. Berdiri satu negara. Menurut hukum tata negara modern, apa yang disebut negara ini? Tata negara ini kita tidak sadar. Kasih info rakyat ini supaya tahu bagaimana kita bernegara. Yang disebut negara itu ada 4 unsur, Bu. Pertama ada teritorial, artinya daerah yang dikuasai. Indonesia dari Sabang sampai Merauke, alhamdulillah. Itu syarat negara. Rasulullah, Madinah dan sekitarnya. Yang kedua ada penduduk. Kalau kosong bukan negara, ada penduduk. Indonesia penduduknya pluralistik, bermacam-macam suku, bermacam-macam agama. Rasulullah ketika itu sama dengan Indonesia, menghadapi masyarakat di Madinah yang pluralistik.
bermacam-macam agama, agama Yahudi, agama Nasrani, penyembah berhala, dan agama Islam. Kemudian ada pemimpinnya Rasulullah. Ada undang-undang peraturan yang dipakai Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Maka secara hukum tata negara modern, Rasulullah telah mendirikan satu negara sah sebagai negara karena memenuhi 4 unsur. Daerah ada, penduduk ada, pemimpinnya ada, undang-undangnya ada. Maka ketika Indonesia diproklamasi tanggal 17 Agustus, yang mengakui negara hanya Timur Tengah termasuk Mesir, lainnya tidak mengakui. Karena apa? Belum ada undang-undangnya. Kemudian pemerintah segera mengadakan Undang-Undang 1145 yang dipakai sampai sekarang. Nah, dengan adanya undang-undang ini, maka Indonesia sah sebagai satu negara memenuhi 4 unsur: 1 daerah, 2 penduduk, 3 pemimpin, 4 undang-undang. Berdirilah kerajaan Madinah, berdirilah negara Madinah, bukan kerajaan, mendirikan negara Madinah tanpa menyebut nama bentuk. Negara Madinah bukan kerajaan, negara Madinah bukan kesultanan, negara Madinah bukan republik, negara Madinah bukan khilafah. Negara Madinah dipimpin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam hukum Islam, Bu, mendirikan negara hukumnya wajib kifayah. Kalau tidak ada yang mendirikan negara, hukumnya dosa semua rakyat ini. Maka mendirikan negara hukumnya wajib dalam Islam. Kemudian bentuk negara dalam Islam tidak penting. Ya. Mau kerajaan tidak bertentangan dengan Quran, mau kesultanan tidak bertentangan dengan Quran, mau khilafah tidak bertentangan dengan Quran, mau republik kayak Indonesia tidak bertentangan dengan Quran. Ini lenturnya agama Islam. Maka agama Islam sesuai bagi setiap tempat dan sesuai agama Islam dari segala zaman. Zaman apapun saja Islam tetap sesuai, dimanapun saja Islam sesuai. Maka bentuk negara tidak penting, yang penting isinya negara itu. Paham ini? Gelas mau berbentuk apa saja persilakan. Ada gelas berbentuk kayak begini, persilakan. Ada yang bentuknya kayak begini, persilakan. Ada yang bentuknya kayak gini, persilakan. Gelas bentuknya persilakan. Yang penting bukan bentuknya gelas, yang penting isinya gelas. Paham? Jadi negara ini bagi Islam bentuk tidak penting. Mau kerajaan, mau kesultanan, mau khilafah, mau republik, persilakan. Itu tidak penting bentuk, yang penting isinya negara itu. Apa isinya? Persilakan bentuk negaranya kerajaan kayak Saudi Arabia. Yang penting isinya laksanakan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Mau bentuk khilafah, persilakan, tidak bertentangan dengan Al-Quran. Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi. Mau khalifah, persilakan. Yang penting isinya jalankan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Mau berbentuk kesultanan kayak Sultan Brunei, Sultan Johor, ya, Sultan Terengganu di Malaysia, persilakan, tidak bertentangan dengan Islam. Yang penting isinya negara itu, bukan bentuknya negara. Yang penting isinya negara itu. Apa? Jalankan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Inilah politik Islam. Siapa bicara Islam tidak bicara politik? Islam bicara politik, Islam bicara ekonomi, Islam bicara pergaulan, Islam bicara rumah tangga. Rasul datang membawa satu peradaban. Bagaimana peradaban rumah tangga menurut Islam, bagaimana ekonomi menurut Islam, bagaimana pergaulan antar bangsa menurut Islam, bagaimana politik menurut Islam. Karena Nabi Muhammad datang ini tidak membawa agama baru. Nabi Muhammad datang itu menyempurnakan agama.
yang sudah dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya. Jadi kalau orang tua bertanya siapa yang membangun agama Islam, kalau orang tua menjawab yang membawa Islam Nabi Muhammad, itu tidak sempurna. Yang sempurna gimana? Siapa yang membangun Islam? Yang membangun Islam 25 Rasul. Nabi Adam bangun Islam, Nabi Nuh bangun Islam, Nabi Ismail bangun Islam, Nabi Ibrahim bangun Islam. Maka sudah mengatakan Nabi banyak membangun Islam? Salah. Yang bangun Islam itu 25 Rasul. Nabi datang tidak membawa agama baru, menyempurnakan agama yang sudah dibangun oleh zaman Nabi Adam. Nabi Yesus Kristus, Nabi Isa, itu Nabi yang ke-24. Nabi Muhammad datang yang ke-25, bukan membawa agama baru. Nabi Muhammad menyempurnakan agama yang sudah dibangun oleh 24 Rasul sebelumnya. Jadi kalau sudah ditanya pertanyaan yang benar, siapa yang membangun Islam? Yang membangun 25 Rasul. Islam dibangun sejak Nabi Adam, disempurnakan oleh Nabi Nuh, disempurnakan oleh Nabi Ibrahim, disempurnakan oleh Nabi Musa, disempurnakan oleh Nabi Isa. Datang Nabi Muhammad, agama Allah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum al-islam dina. Hari ini telah saya sempurnakan agamamu. Al-Quran 30 juz sudah turun semua dan sudah saya sempurnakan nikmatku. Menurut ulama tafsir, sempurnanya nikmat Allah ini dengan turunnya Nabi Muhammad SAW. Seandainya Nabi belum datang, nikmat Allah belum sempurna. Kemudian Allah memproklamirkan wa raditu lakumul Islam dina. Kata Allah, bukan kata Supran Makmun. Kata Allah, saya ridho, saya rela Islam sebagai agamamu. Maka agama yang diridhoi oleh Allah hanya agama Islam. Hanya agama Islam. Hanya agama Islam. Selain Islam tidak diridhoi oleh Allah. Ini Al-Quran. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang ikut agama selain agama Islam tidak akan diterima oleh Allah, dan dia nanti di akhirat tempatnya merugi, maka tempatnya di api neraka. Saya bicara berdasarkan Quran dan Sunnah Nabi. Tapi banyak kiai-kiai sekarang yang sudah dia bicara secara Quran, tidak bicara secara hadis Rasulullah, malah bikin agama baru. Tahu agama baru yang ada sekarang? Saudara tidak merasa? Saya merasa ini agama baru. Mana agama baru? Itu agama yang membenarkan semua agama. Agama sama saja. Hah? Agama sama saja. Agama baru ini. Karena agama yang ada tidak begitu. Semua agama benar menurut pemeluknya. Orang Kristen berkata agama Kristen yang benar, persilakan. Orang Hindu berkata agama Hindu yang benar, persilakan. Orang Buddha berkata agama Buddha yang benar, persilakan. Supran Makmun berkata inna dina indallahil Islam. Agama yang diridhoi oleh Allah hanya agama Islam. Hanya agama Islam. Ini sekarang banyak tokoh Islam, tokoh boneka berbicara bukan dasar Quran. Semua umat beragama, agama apapun masuk surga. Subhanallah. Yang sholat subuh masuk surga, yang tidak sholat subuh masuk surga. Surganya sama. Pilih apa? Pilih yang mana, saudara? Yang sholat subuh masuk surga, yang tidak sholat subuh masuk surga juga. Surganya sama. Pilih yang mana? Pilih yang mana? Pilih sholat subuh. Goblok. Nggak benar. Yang sholat subuh
masuk surga. Yang tidak sholat subuh masuk surga. Surganya sama, pilih sholat subuh, goblok. Mengapa surah Ma'un sholat subuh? Perlu saya jawab? Perlu saya jawab? Saya jawab dengan tegas. Surah Ma'un sholat subuh karena saya yakin dengan sholat subuh insya Allah surah Ma'un masuk surga. Tidak sholat subuh masuk neraka. Yang puasa Ramadan masuk surga, yang tidak puasa Ramadan masuk surga. Surganya sama. Milih yang mana? Milih yang puasa, goblok. Mengapa surah Ma'un puasa Ramadan? Karena saya yakin dengan puasa Ramadan insya Allah surah Ma'un masuk surga. Tidak puasa Ramadan masuk neraka. Keluarkan ayat Allah ini, jangan disembunyi-sembunyikan. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fina di jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Banyak kiai yang tidak berani mengeluarkan ayat ini, takut ditangkap. Saya keluarkan innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fina di jahannam. Sesungguhnya orang kafir, orang ahli kitab Yahudi dan Nasrani dan penyembah berhala, mereka berada di neraka dan mereka kekal di dalam neraka selama-lamanya, dan itulah sejahat-jahat makhluk Allah di hadapan Allah. Di hadapan Allah, sejahat makhluk bukan orang yang berzina, bukan orang yang main judi, bukan orang yang mabuk-mabukan. Itu bisa tobat kepada Allah, bisa masuk surga. Tapi paling jahatnya makhluk Allah menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa paling jahatnya makhluk ini? Paling jahatnya makhluk di permukaan bumi ini orang yang tidak percaya kepada yang menciptakan. Itu paling jahatnya manusia di permukaan bumi ini. Paham? Paham? Jadi menurut Allah, orang berjudi bisa bertobat, bisa saya masukkan surga. Orang yang berzina, kalau tobat dan diterima oleh Allah, masuk surga. Yang minum minuman keras, kalau tobat dan diterima, masuk surga. Tetapi orang yang menyembah berhala, yang tidak percaya kepada penciptanya, dia akan dicemplungkan di neraka kotor selama-lamanya, dan mereka sejahat-jahat makhluk Allah. Bagaimana? Saya tidak membawa agama baru, saya membawa agama Islam. Yang agama baru, semua agama benar, semua agama sama, semua umat beragama masuk surga. Bagaimana cara mencuci otak mereka itu? Cara mencuci otaknya begini. Semua agama tidak ada yang menyuruh pada kejahatan. Tuh, dicuci otaknya dulu. Dari kesimpulannya, semua agama tidak ada yang menyuruh kejahatan. Semua agama menyuruh kebaikan. Oleh sebab itu semua agama sama, menyuruh pada kebaikan. Semua umat beragama, agama apapun saja tujuannya ke surga. Hanya kadang-kadang namanya nggak sama. Kalau dalam bahasa Arab al-jannah, orang Indonesia surga, orang Hindu berkata nirwana. Semua umat beragama, semua agama tujuannya ke surga. Oleh sebab itu semua umat beragama, agama apapun saja masuk surga. Di situ pencucian otak dalam rangka pemurtatan. Saya bisa mencuci otak untuk murtad. Inilah sekarang yang sedang dicuci otaknya anak muda supaya murtad. Semua umat beragama masuk surga. Nah, kalau semua umat beragama, agama masuk surga, ya kita milih agama yang boleh pacaran. Betul atau tidak? Milih agama yang tidak pakai sholat, milik agama yang tidak pakai puasa. Nah, inilah beragama. Jadi negara ini wajib didirikan bentuk negara bebas. Mau bentuk kerajaan kayak Saudi, persilakan. Yang penting perintah Allah jalankan, larangan Allah jauhi. Mau berbentuk khilafah kayak Khulafair Rasyidin, persilakan. Yang penting perintah Allah jalankan, larangan Allah jauhi. Mau membentuk apalagi, mau bentuk
Kesultanan kayak Brunei persilakan, yang penting perintah Allah jalankan, larangan Allah jauhi. Mau bentuk republik kayak Indonesia tidak bertentangan dengan Quran, persilakan, yang penting perintah Allah jalankan, larangan Allah jauhi. Inilah inti tujuan bernegara menurut ajaran Islam. Saya wajib menampakkan inilah ajaran Islam. Kita bernegara ini untuk menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Yang namanya presiden, yang namanya sultan, yang namanya khalifah, yang namanya raja, itu semuanya pemimpin negara. Presiden pemimpin negara, sultan pemimpin negara, khalifah pemimpin negara, raja pemimpin negara. Semuanya pemimpin negara itu. Bentuk negara bebas menurut Al-Quran. Mau bentuk kerajaan persilakan, bentuk republik persilakan, bentuk khilafah persilakan, bentuk kesultanan persilakan. Yang penting apapun bentuk negaramu, yang penting isinya jalankan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Bagaimana ngajinya? Apa? Nah, kepemimpinan dalam Islam, saya kira tidak ada ilmu tata negara yang lebih indah daripada Islam ini. Siapa yang harus jadi raja, siapa yang harus jadi khalifah, siapa yang harus jadi sultan, siapa harus jadi presiden, apapun namanya, sebagai pemimpin negara punya 4 sifat: sidik, amanah, tabligh, fakodah. Subhanallah, ada kaitannya. Kalau Indonesia punya pemimpin yang sidik, pemimpin yang jujur, rajanya jujur, khalifahnya jujur, sultannya jujur, presidennya jujur. Jangan memilih pemimpin yang suka bohong dan membohongi rakyatnya. Ini politik Islam. Saya tambahkan, saya punya kewajiban untuk memperlihatkan politik Islam ini. Adapun Indonesia mau memakai persilakan, tidak mau memakai juga persilakan. Kewajiban Sukarno pun cuma menyampaikan. Wa ma alaina illal balagul mubin. Saya cuma menyampaikan ini politik Islam. Pemimpin yang jujur dalam pemimpin Islam. Jangan milih pemimpin pembohong. Milih pemimpin yang amanah. Jangan memilih pemimpin yang berkhianat. Siapa pemimpin yang berkhianat itu? Pemimpin yang berkhianat, pemimpin yang menjual kekayaan Indonesia untuk bangsa asing. Itu pemimpin pengkhianat. Kekayaan alam dikelola sendiri oleh pemerintah untuk kesejahteraan rakyatnya. Jangan menjual kekayaan alam sehingga sekarang yang kaya itu hanya pejabat-pejabat pemerintah yang terkait dengan bangsa asing. Rakyatnya kurang menikmati kekayaan alam. Kekayaan alam banyak dinikmati oleh bangsa asing. Ini kenapa pemimpinnya pengkhianat. Ini politik Islam yang harus saya perlihatkan kepada bangsa ini. Mungkin bangsa ini karena oleh kiainya tidak diperlihatkan politik Islam ini. Saya wajib memperlihatkan politik Islam ini. Adapun pemerintah mau makai persilakan, tidak mau makai, tidak ada urusan. Urusan Sukarno menyampaikan ini politik Islam, memilih pemimpin yang sidik, yang jujur. Jangan milih pemimpin yang bohong dan membohongi rakyat. Pilih pemimpin yang amanah, yang terpercaya. Jangan milih pemimpin yang berkhianat kepada rakyatnya, menipu rakyatnya. Itu namanya tidak amanah, pengkhianat. Kekayaan alam Indonesia hanya dinikmati oleh sebagian pejabat yang terkait dengan bangsa asing, dikuasai oleh bangsa asing. Rakyatnya tidak merasakan atau kurang merasakan. Nah, ini pilih pemimpin yang sidik, pilih pemimpin yang amanah, pilih pemimpin yang tabligh, pemimpin yang transparan, menyampaikan apa adanya, jangan berbohong kepada rakyat, sampaikan kebenaran, bukan menyampaikan kebohongan. Kalau pemerintah yang menyampaikan kebohongan, itu bertentangan dengan politik Islam.
Jadi pemimpin negara, apakah itu raja, apakah itu khalifah, apakah itu sultan, apakah itu presiden, sidik, jujur, amanah, terpercaya, tabligh, menyampaikan kebenaran, dan fatona. Pilih pemimpin yang cerdas, jangan memilih pemimpin yang pelongo-pelongo. Pemimpinnya pelongo-pelongo, tidak ngerti politik dalam negeri, tidak menguasai politik luar negeri, sehingga kalau ditanya dilemparkan kepada orang lain. Itu tanda-tanda pemimpin goblok. Misalnya contohnya Subron Makmun, saya pemimpin pesantren, orang bertanya sama saya, bagaimana Pak Kiai kurikulum di pondok pesantren Pak Kiai? Jangan tanya saya, tanya kepala sekolah, saya goblok. Maka sudah pertanyaan dikasih orang lain, oh dia yang berkuasa, dia punya hak untuk menjawab. Jawab kali dia sebagai kepala negara. Karena kepala negaranya goblok, kalau ditanya orang dilempar sama orang lain. Bagaimana Pak Subron? Keadaan dapur di pondok Pak Kiai? Jangan tanya saya, tanya kepala dapur, saya Kiai goblok. Jawab dong. Pemimpin harus menjawab langsung, jangan melemparkan pertanyaan pada menterinya. Menteri yang mengatur presiden kok. Ini tanda-tanda pemimpin goblok. Kalau ditanya orang, dilempar kepada orang lain jawabannya. Itu tanda-tandanya pemimpin goblok. Kalau tidak goblok, apa? Ini saudara-saudara. Nah, ini pemimpin yang fatona, yang cerdas. Mengapa? Kalau rakyatnya sulit, pemimpinnya cerdas, insya Allah rakyat bisa keluar dari kesulitan. Kalau pemimpinnya goblok, rakyatnya sulit sampai kiamat tetap sulit. Mengapa? Pemimpinnya goblok. Kurang jelas bagaimana ini sudah politik Islam ini. Ayo adakan musyawarah dengan saya. Ini politik Al-Quran yang saya sampaikan. Sidik, amanah, tabligh, fatona. Ini diantaranya. Nah, kalau bicara politik itu nggak selesai lagi, panjang. Bagaimana demokrasi dalam Islam? Indah demokrasi dalam Islam ini. Bagaimana ekonomi dalam Islam? Malah kadang-kadang kalau ekonomi Islam diterapkan di Indonesia, insya Allah korupsi tidak usah diberantas, hilang sendiri. Contohnya, kalau bangsa Indonesia, rakyat Indonesia dan pejabat-pejabat pemerintahnya masih mau makan barang haram, jangan mimpi korupsi akan hilang. Korupsi akan subur, walaupun 1000 KPK. Jangan 1 KPK, 1000 KPK. Korupsi tidak akan hilang di Indonesia kalau rakyatnya dan pejabat pemerintahnya masih mau makan barang haram. Tapi kalau pejabat pemerintahnya dan rakyat Indonesia tidak mau makan barang haram, jangan ada yang lewat di tenggorokannya itu barang haram, maka korupsi tidak usah diberantas, akan hilang dengan sendirinya. Karena saya tidak mau makan barang haram, bupatinya nggak mau makan barang haram, wali kotanya nggak mau makan barang haram, pejabat-pejabat pemerintahnya tidak mau makan barang haram, presidennya nggak mau makan barang haram, gubernurnya nggak mau makan barang haram, menterinya nggak mau makan barang haram, rakyatnya tidak mau makan barang haram, yang dimakan barang yang halal, baru korupsi itu hilang dengan sendirinya. Kalau pejabat pemerintah bersama rakyat Indonesia masih mau makan barang haram, jangan mimpi korupsi akan habis. Dirikan 1000 KPK, korupsi akan tumbuh subur di negara yang pemimpinnya mau makan barang haram. Kurang jelas gimana? Ngajinya? Kasih ilmu rakyat ini, jangan dikasih hiburan. Kalau dari hiburan undang pelawak dengan Subron Makmun.
Kalau mau cari ilmu, undang saya kasih ilmu. Sudah sadar bernegara. Tujuan bernegara, kata Imam Ghazali dalam politik Islam, pertama, pemerintah itu siasatuddin. Pemerintah wajib menjaga agama. Karena kalau agamanya terjaga, insya Allah moral rakyatnya bagus, akhlaknya bagus. Hancurnya agama, hancurlah akhlaknya bangsanya. Oleh sebab itu kewajiban pemerintah menjaga agama. Agama Islam jaga, agama lain jaga, supaya tetap utuh. Jangan sampai Islam agama ini rusak. Rusaknya agama, hancurnya akhlak bangsa. Tetapi kuatnya agama berarti bagusnya akhlak bangsa. Oleh sebab itu pemerintah wajib memelihara agama. Kalau agama akan dipecah belah, sekarang pemerintah turun supaya agama tidak dipecah belah. Pemerintah turun, disatukan agama ini. Kalau umat Islam mau pecah, jangan sampai pecah. Nah, itu kewajiban pemerintah. Siasatuddin, menjaga agama. Itu yang pertama. Kita bernegara ini, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita hidupkan negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Dengan Pancasila ini adalah pemerintah wajib menjaga agama di Indonesia. Kalau tidak menjaga agama, berarti pemerintahnya tidak Pancasila. Kalau betul-betul pemerintah Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, itu sebagai sila yang pertama, maka pemerintah wajib menjaga agama supaya agama utuh. Jangan sampai pecah belah di dalam agama ini. Keutuhan agama akan menunjukkan akhlak bangsanya nanti. Hancurlah agama, hancurlah akhlak bangsanya. Yang kedua, pemerintah itu berkewajiban, kata Imam Ghazali, siasatul dunia. Pemerintah wajib mengatur politik dunia supaya rakyatnya hidup sejahtera, hidup aman, hidup adil, kesejahteraan dalam keadilan, keadilan dalam kesejahteraan. Ini politik Islam. Jadi kewajiban pemerintah supaya rakyatnya itu sandangnya cukup, pangannya cukup, papannya, rumah ada. Jangan ada rakyat yang tidak punya rumah. Kalau masih ada rakyat yang hidup di bawah jembatan, tidak punya rumah, berarti pemerintahnya belum berhasil. Kalau masih ada rakyat yang mati kelaparan, pemerintahnya belum berhasil. Kalau masih ada rakyatnya yang telanjang tidak pakaian, pemerintahnya belum berhasil. Pemerintah yang berhasil, rakyatnya semuanya berpakaian, rakyatnya semua makan, rakyatnya semua hidup tenang, hidup aman dalam keadilan. Barulah ini menjadi cita-cita baldatun thayyibatun wa rabbun. Nah, masuk bicara ini saudara. Ya, terus apa tidak? Terus apa tidak? Saya teruskan satu judul saya. Ya banyak kalau bicara politik itu. Menuju baldatun thayyibatun wa rabbun. Dalam politik Islam ada 4 pilar. Untuk mewujudkan satu negara yang adil dan makmur, ada 4 pilar. Pilar yang pertama dalam politik Islam, musyawarah. Wasawirhum fil amri. Hai Muhammad, engkau nabi, engkau rasul, tapi engkau bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya. Nabi disuruh musyawarah, apalagi yang pemimpinnya bukan nabi. Yang nabi langsung difitoh dalam Al-Quran itu berada wasawirhum fil amri. Hai Muhammad, engkau bermusyawarah dengan sahabat-sahabat. Nah, musyawarah inilah yang menjadi satu pilar untuk menuju baldatun thayyibatun. Raja bermusyawarah, sultan bermusyawarah, khalifah bermusyawarah, presiden bermusyawarah. Tidak ada keputusan pribadi, keputusan raja, keputusan presiden, keputusan khalifah, keputusan sultan. Tidak ada. Semua keputusan wajib berdasarkan musyawarah.
keputusan tanpa musyawarah itu negara otoriter, negara diktator namanya. Jelas? Jadi dasar pertama untuk menuju baldatun thayyibatun rabbun ghafur, musyawarah. Raja bermusyawarah, khalifah bermusyawarah, sultan bermusyawarah, presiden pun bermusyawarah. Alhamdulillah ada DPR di Indonesia ini. Tempatnya bermusyawarah. Jangan ada keputusan pribadi, itu diktator. Semua keputusan musyawarah. Itu dasar pertama untuk menuju baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Yang kedua, untuk menuju baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Yang kedua, jangan mengangkat pejabat pemerintah sembarangan. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah menyuruh kalian agar serahkan jabatan-jabatan ini kepada ahlinya yang profesional. Jangan sembarangan mengangkat ketua RT, jangan sembarangan mengangkat ketua RW, jangan sembarangan mengangkat kepala desa, jangan sembarangan mengangkat camat, jangan sembarangan mengangkat wali kota, jangan sembarangan mengangkat gubernur, jangan sembarangan mengangkat presiden, jangan sembarangan mengangkat menteri, jangan sembarangan mengangkat DPR, jangan sembarangan mengangkat pejabat-pejabat tinggi negara. Pilihlah manusia-manusia yang profesional, yang ahlinya. Jangan sembarangan mengangkat pejabat-pejabat negara ini. Ini dalam Islam. Rasulullah dalam hadis politiknya pernah bersabda, idza du'iatil amanatu fantadilisa. Apabila kepercayaan sudah hilang di dalam negara, rakyat tidak percaya pada pemimpinnya, pemimpinnya tidak percaya pada rakyatnya, menteri dengan menteri saling tidak percaya, disinilah hancurnya negara. Lalu Rasulullah ditanya, wa kaifa ida'atuha ya Rasulullah, bagaimana hilangnya kepercayaan Rasulullah? Rasulullah jawab, insya Allah semua boleh hafal hadis ini. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadisa. Apabila urusan ini diserahkan pada orang yang bukan ahlinya, hancurlah negara ini. Maka pemerintah mengangkat pejabat-pejabat negara, pilihlah orang yang profesional, orang yang ahlinya. Jangan sembarangan mengangkat pejabat pemerintah, hancur negara. Politik Islam, politik Al-Quran. Yang ketiga, menurut Al-Quran, agar negara ini menjadi negara baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Apa yang ketiga? Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Kalau kau menetapkan hukum, di antara menetapkan hukum yang adil. Ini Al-Quran. Bicara soal politik, wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Kalau menetapkan hukum, di antara menetapkan hukum yang adil. Jangan tebang pilih. Rasulullah lah yang meletakkan. Manusia bukan hukum sama. Ketika seorang perempuan dari golongan Al-Mahzum dia nyolong, toko-toko tulis bingung, kasihan ini anaknya orang gede, masa mau dipotong tangannya. Diutuslah Usama bin Zaid menghadap Rasulullah. Usama menyampaikan, Rasulullah itu yang nyolong anaknya orang gede. Rasulullah, apakah ada hukum selain potong tangan? Rasulullah berdiri. Kemudian Rasulullah menyampaikan, ya Usama, qad halaka man kana qablakum. Hai Usama, sudah hancur rakyat sebelum kalian dahulu, sudah hancur negara-negara sebelum kalian dahulu. Mengapa negara itu hancur? Idza saraqa fihim as-sariqu tarakuhu. Kalau yang nyolong orang gede dia biarkan, bahkan dilindungi. Wa idza saraqa fihim as-dhaifu aqamul had. Tapi kalau yang nyolong rakyat kecil, maling ayam, satu kampung teriak, tegakkan keadilan, tegakkan hukum untuk maling ayam. Untuk koruptor-koruptor kelas kakak malah dilindungi. Inilah hancurnya negara. Kemudian Rasulullah bersabda, lau anna Fatimah binta Muhammadin sarafat dapat ya dah.
Seandainya Fatimah anak kandung saya nyolong, pasti saya potong tangannya. Biar anak Nabi kalau nyolong potong tangannya. Ini hadis. Baca di kitab Riyadhus Shalihin. Saudara akan menyampaikan yang benar, kecuali kalau saudara menjadi pemimpin wanita, tidak berani menyampaikan yang benar, harus mengikuti pesan sponsor. Nih, kamu pidato gini, kiainya diatur. Jangan pidato ini, jangan pidato ini. Hadis ini jangan dikeluarkan, ayat ini jangan dikeluarkan. Keluarkan hadis-hadis dan ayat-ayat Quran yang empuk-empuk. Yang keras-keras jangan dikeluarkan. Itu namanya pemimpin Islam boneka. Mengapa boneka? Ya karena nggak punya duit. Diatur oleh yang punya duit. Maka jadi kiai harus mandiri. Nah, insya Allah kalau mandiri, insya Allah menyampaikan apa adanya dalam Al-Quran. Ini baru dengan keadilan negara sejahtera. Yang terakhir, untuk menuju kepada baldatun thayyibatun rabbun ghafur, apa kata Al-Quran? Alladzina makkannahum fil ardi aqamus sholata wa atuz zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Orang-orang yang dikasih tempat oleh Allah, orang-orang yang dikasih kursi oleh Allah, orang-orang yang dikasih jabatan oleh Allah, hendaknya laksanakan sholat, keluarkan zakat, amar ma'ruf nahi munkar. Ketua RT-nya amar ma'ruf nahi munkar, ketua RW-nya amar ma'ruf nahi munkar, lurahnya amar ma'ruf nahi munkar, camatnya amar ma'ruf nahi munkar, wali kotanya amar ma'ruf nahi munkar, bupatinya amar ma'ruf nahi munkar, gubernurnya amar ma'ruf nahi munkar, presidennya amar ma'ruf nahi munkar, para menteri DPR, pejabat pemerintah semuanya amar ma'ruf nahi munkar. Baru baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Bagaimana negara akan menjadi negara yang makmur, yang adil, kalau di antara pejabat pemerintahnya ikut menjual narkoba? Bagaimana negara akan subur, adil, makmur, kalau pejabat pemerintahnya membekingin penjudian, membekingin minum-minuman keras? Hancur negara ini. Maka hendaknya semua pejabat pemerintah bersama-sama para ulamanya amar ma'ruf nahi munkar, baru terwujud baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Saya kira sampai di sini saja soal politik. Kalau ingin ngaji lebih banyak ke rumah saya ajar politik Islam ini supaya jadi anggota DPR mengerti, jadi wali kota mengerti, jadi bupati mengerti apa tujuannya bernegara. Nah, supaya rakyat juga mengerti, saudara sebagai warga negara, apa kewajiban pemerintah, apa kewajiban kita sebagai warga negara. Ini yang harus dipelajari untuk memberikan kesadaran kepada rakyat, sehingga rakyat itu sadar, saya bernegara ini hukumnya wajib, tujuan bernegara begini, pemimpin harus begini. Ini negara rakyat itu sebagai warga negara mengerti politik. Warga negara nggak ngerti politik, diakalin oleh yang berpolitik, ditipu oleh yang berpolitik karena nggak ngerti, ngangguk-ngangguk terus, walaupun diakalin, walaupun dibodohin. Nah, saya tidak mau ada rakyat bodoh, harus cerdas, mengerti persoalan kita ini. Inilah barangkali yang saya sampaikan dalam peringatan Maulid ini. Kalau ditanya oleh orang apa pidato Pak Suron pidato tentang peradaban berpolitik menurut Al-Quran dan Sunnah Nabi. Kalau ditanya apa semangat ngajinya sama Pak Suron, ngaji tentang peradaban Islam dalam berpolitik, sehingga kita mengerti sebagai warga negara apa kewajibannya. Inilah yang saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi kepada panitia. Terima kasih atas kegiatan saudara. Tolong
yang saya peringatkan mukadimah pidato saya berkorban, ibu-ibu dan bapak-bapak sisihkan sebagian kecil hartanya. Apa artinya satu rokok untuk Islam, satu bungkus rokok untuk agama Islam, cinta sama Rasulullah, Rasulullah membawa Islam, mari kita pelihara Islam ini, kita biaya Islam yang diperjuangkan Rasulullah ini. Rasulullah berjuang dengan hartanya, sahabat berjuang dengan jiwanya. Mari kita lanjutkan perjuangan Rasulullah dan para sahabat, kita lanjutkan dengan membiayai Islam. Maka sekarang yang ada di depan saya ini semuanya sudah tertanam, ya Allah, saya niat untuk membiayai Islam supaya Islam jaya, supaya pemimpin-pemimpin Islam tidak diatur oleh orang yang berduit. Syukur kalau orang yang berduit itu beriman, kalau yang berduit tidak beriman apa jadinya? Pemimpin-pemimpin kita diatur oleh orang yang tidak beriman karena duitnya. Nah inilah saya sampaikan ke bapak dan ibu-ibu, jadi supaya mulai malam ini Bapak Ibu siap untuk biaya Islam, Bapak siap untuk membiayai Islam lewat majelis taklim, lewat yayasan, lewat masjid zikir, itu semua kita biayai dengan uang 10.000, ya paling sedikit 5.000 dan 10.000 kita biayai, sehingga majelis zikir hidup, majelis taklim hidup, yayasan hidup, madrasah hidup, masjid hidup, Islam hidup. Paham? Ini saja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang selanjutnya merupakan doa oleh beliau Profesor Kiai Haji Sugeng Mahfud. Doa yang kedua oleh beliau Habib Toha Syekh Idrus. Terima kasih kepada beliau, kami haturkan. Al-Fatihah biniyatil qabul wa tamami kulli syu'in wa maqul wa ala kulli ghaitin syari'a wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi barakatil Fatihah wa bi jahi man unzilal Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya man ya'ti yaghfir wa yarham. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqo wa nahnu abiduka liqa wa anta lam tazal bidzalika abla. Allahumma ya muyassir kulli asir wa ya jabir kulli kasir wa ya sahib kulli farid wa ya mu'mi kulli faqir wa ya muqawwi kulli dhaif wa ya ma'ana kulli khaif. Yassir alaina kulli asir fa taysirul asir ala taysir. Allahumma sahil umurana wa umur man yuhibbuna wa umuran yusaiduna wa umuran yahdumuna wa umuran dhahra baitana wa umuran muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minna. Allahumma sahil umurana wa umur man yuhibbuna wa umuran yusaiduna wa umuran yahdumuna wa umuran dhahra baitana wa umuran muslimina wal muslimat wal mu'minina al ahya'i minna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Allahumma taqabbal ya. Anu itu dua